Bismillahirrahmanirrahim. Maslahat itu baik, maslahat itu manfaat, maslahat itu atau kedamaian itu maslahat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, banyak lafaz ini diangkat oleh Al-Quran dengan bentuk variannya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 220 Allah Ta'ala sampaikan, Wallah ya'lamul mufsida minal muslih. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui mufsida, orang-orang yang berbuat kerusakan dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi maslahat adalah artinya kebaikan, manfaat, dan kedamaian. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adakah alat ini, gadget ini memberikan maslahat untuk kita? Jawabannya ada pada jamaah. Dan tadi kita sebutkan banyak. Lagi males banget keluar, pesan nasi goreng, bisa pesan nasi goreng sama esnya dah, es teh, lemon tea, bisa drink datang. Banyak masalahnya. Teman jamaah ini arti jika banyak maslahatnya, banyak nilai kebaikannya, maka hukum awal kita akan sampaikan boleh kita menggunakan itu, boleh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa itu mafsadat? Mafsadat itu asal kata dari fasada yafsudu fasdan wa mafsadatan. Artinya apa? Rusak, buruk, itu mafsadat. Jadi antara, kalau kita lihat zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak fasad, kerusakan di daratan dan juga lautan. Karena siapa? Ulah manusia itu sendiri. Itu para jamaah. Jadi kerusakan, mafsadat itu merupakan diantaranya adalah ulah manusia. Di daratan begitu juga, di lautan begitu juga. Lalu untuk menghentikan itu, mengembalikan mereka ke khitah jalur Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara apa? Allah Ta'ala berikan teguran kepada mereka, liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, agar mereka merasakan sebagian yang mereka lakukan terhadap bumi dan lautan, daratan dan lautan itu, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ternyata barang ini nih, gadget ini ada nilai maslahat, ada nilai mafsadatnya. Dan itu tidak kita tutup mata, tidak. Maslahatnya banyak, mafsadatnya juga ternyata kalau dibacain satu persatu banyak juga. Nauzubillah para jamaah, banyak ke perbuatan asusila, astagfirullahaladzim, direkamlah, kemudian disebarkan yang lain menerima, melihat, nauzubillah. Ternyata benda ini menawarkan maslahat, menawarkan mafsadat kepada jamaah. Nah, karena secara nas teks baik Al-Quran dan hadis tidak menjelaskan ini, tidak menyebut benda-benda ini, maka tinggal para ulama menimbang mana kebaikannya, mana keburukannya. Sebelum kita bahas itu para jamaah, agama kita, syariat kita itu sangat mengedepankan maslahat, sangat mengedepankan maslahat, sangat mengedepankan nilai kebaikan, nilai perdamaian, sangat mengedepankan itu. Kita ambil contoh, sedikit saja kita ambil contoh lah karena waktu. Pertama, syariat Islam mengarahkan kita makan jangan terlalu kenyang.
Jangan terlalu kenyang. Di sini saya bacakan para jamaah dimuliakan oleh Allah. Naha anhu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam min al-iktsar fit ta'am wasyarab. Rasulullah melarang kita banyak makan dan minum, artinya kenyang. Wa minha ad-dararul badaniyu. Kenapa Rasulullah melarang itu? Ad-dararul badaniyu, karena akan merusak badan, akan merusak tubuh. Kasrata ta'am tu'addi bil jismi ilal fasad wal amrad wal qasli 'anis shalah. Banyak makan atau makan yang sampai kenyang membuat tubuh kita ini fasad wal amrad, tubuh kita ini rusak. Banyak penyakitnya. Ternyata tadi nih kita kembali ke maslahat agama kita, Islam sangat menjaga kemaslahatan, sangat menganjurkan kemaslahatan para jamaah. Balik dah tuh ke pembahasan awal. Jadi kalau misalnya gadget itu ada maslahat, ada mafsadat, ternyata agama kita, agama Islam sangat menganjurkan kita berpegang teguh kepada nilai kemaslahatan. Sampai makan kenyang aja dibahas sama Rasulullah SAW. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat kaidah fikihnya, kaidah fikih ini, al aslu fil asya al ibahah, atau juga al aslu baqa'u ma kana ala ma kana hatta yaquma dalil ala khilafih. Asal pada sesuatu itu adalah boleh sampai ada dalil, sampai ada tanda-tanda yang menyatakan kebalikannya. Kebalikan boleh, tidak boleh. Gadget dan jenisnya itu tadi kan di Al-Quran kagak ada, di hadis kagak ada. Maka hukum asal gadget ini boleh para jemaah. Boleh. Dengan kebolehan itu maka kita boleh ambil manfaat. Tapi lihat, ketika asal muasal hukum gadget itu boleh, untuk apa gadget? Sudah seberapa besar gadget itu memberikan nilai kebaikan kepada kita, nilai manfaat kepada kita? Kalau misalnya itu lebih besar ketimbang mafsadatnya, manfaatnya lebih besar ketimbang kemudaratannya, lakukan terus. Tapi kalau toh misalnya itu lebih kecil, manfaat ada, tapi lebih kecil, tinggalkan. Maka ketika ada dua bagian, dua aspek yang dimunculkan oleh alat tersebut, oleh benda tersebut, maka itu dikembalikan kepada diri kita. Islam menganjurkan untuk mengambil nilai maslahatnya. Ketika ada kemudaratan, maka tinggalkan. Maka ada kaidah lagi muncul, kaidah fikih, akhafud dararain. Ambil mudarat yang lebih ringan.